Ini adalah kisah Cao Zhihao, seorang pengusaha sukses di Tiongkok yang mengundang seorang master feng shui untuk melihat lokasi vilanya di pinggiran kota. Suatu ketika Cao menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota dan membangun sebuah villa bertingkat 3. Di dalamnya terdapat kolam renang yang mengesankan serta sebatang pohon leci berusia ratusan tahun di halaman belakang. Sebenarnya dia membeli properti ini hanya karena pohon ini, karena istri suka sekali makan buah leci. Selama renovasi, teman-temannya mendesaknya untuk meminta pendapat seorang master feng shui. Cao sendiri sebenarnya kurang percaya terhadap feng shui, namun cukup mengejutkan ketika dia tiba-tiba setuju untuk menghubungi seorang master feng shui dari Hong Kong. Grandmaster itu bernama Master Cao, yang telah berpengalaman selama 30 tahun dan sangat terkenal dalam dunia feng shui. Cao kemudian mengantar sang master untuk melihat villanya yang terletak di daerah pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, ketika mobil di belakang mereka mencoba nyalip, Cao melambaikan mobilnya dan memberi jalan. Master Cao dengan tertawa komentar, "Tuan Cao, Anda benar-benar mengemudi dengan aman." Cao pun ikut tertawa. Biasanya orang yang menyalip memiliki beberapa masalah mendesak untuk segera diurus. Jadi kita seharusnya tidak menahannya. Sesampainya di sebuah kota kecil, jalan semakin sempit sehingga Cao memperlambat laju mobilnya. Seorang anak sambil tertawa tiba-tiba melesat keluar dari sebuah gang, dan ketika anak itu berlari melintasi jalan, Cao mendadak menghentikan mobilnya. Lalu dia terus menunggu sambil menatap ke mulut gang itu, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan betul saja, tiba-tiba seorang anak lain lari melesat keluar mengejar anak tadi yang di depannya. Master Cao terkejut dan bertanya, "Bagaimana bisa Anda tahu akan ada anak lain yang mengikuti?" Cao mengangkat bahu. Sebenarnya ketika bermain, anak-anak selalu saling mengejar satu sama lain, dan tidak mungkin seorang anak yang sedang gembira seperti itu tanpa teman bermain. Master Cao kemudian mengacungkan jempolnya dan tertawa terbahak-bahak. "Anda sangat perhatian sekali." Sesampainya di villa, mereka pun turun dari mobil. Tiba-tiba segerombolan burung berterbangan dari halaman belakang. Melihat hal itu, Cao berkata kepada Master Cao, "Jika Anda tidak keberatan, tolong tunggulah sebentar." "Ada apa?" Master Cao tercengang. "Oh, tidak apa-apa. Hanya mungkin ada beberapa anak yang sedang mencuri buah leci di halaman belakang. Jika kita masuk sekarang, mungkin akan membuat mereka ketakutan. Kita sebaiknya jangan mengagetkan mereka. Nanti ada anak yang jatuh dari pohon," jawab Cao dengan nada gurau. Master Cao terdiam beberapa saat kemudian berkata, Sejujurnya, rumah ini tidak perlu memerlukan evaluasi feng shui lagi." Tuan Cao terkejut dan berkata, "Kenapa begitu? Setiap tempat yang Anda miliki secara alami telah berubah menjadi properti dengan feng shui yang baik dan menguntungkan. Inilah yang namanya kebaikan hati mengalahkan ilmu feng shui," jawab sang master. Bila pikiran dan kebaikan hati kita memprioritaskan kedamaian dan kebahagiaan orang lain, yang beruntung bukan hanya orang lain tapi juga diri kita sendiri. Bila seseorang memiliki kebaikan hati dan memperhatikan orang lain setiap saat, maka orang ini secara tidak sadar telah menjadi sumber energi positif. Orang yang memiliki energi positif seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang selalu mendahulukan segala sesuatunya untuk kepentingan orang banyak sebelum memikirkan untuk dirinya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita berbuat baik, walaupun rezeki belum datang, tetapi malapetaka sudah menjauh. Jika kita berbuat jahat, walaupun malapetaka belum datang, tetapi rezeki sudah menjauh.